Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat datang dalam siaran langsung Ibadah Raya Minggu 31 Mei 2020 GKI Jemaat Bukit Shalom Ubud. Sebelum ibadah dimulai, saya akan menyampaikan warta gereja untuk pelayanan Minggu 7 Juni 2020. Pelayanan firman akan dilayani oleh Bapak Gembala, Pendeta Alfred Toleliu, MTH. Doa persembahan oleh Ibu Sri Manik Rupini. Doa syafaat oleh Bapak Heri Nurhan Coko, Esos, MM. Pelayanan perjamuan kudus akan dilayani oleh Ibu Sri Manik Rupini. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu Jemaat GKI Bukit Shalom Ubud untuk dapat mengambil hosti, anggur perjamuan, serta sembako tahap 4 pada hari Senin 1 Juni sampai hari Sabtu 6 Juni 2020 di gereja. Gembala dan staf serta badan pengurus jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta gereja yang dapat disampaikan. Selamat mengikuti ibadah streaming. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah kita pada hari Minggu. Hari ini kita akan memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, di mana Allah telah mengaruniakan kepada kita Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita semua yang percaya kepada Allah. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita semua telah diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita semua telah menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita, dan biarlah Roh Kudus memimpin kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita bersyukur kepadanya atas kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Dia Allah yang setia menopang kehidupan kita. Dia Allah yang senantiasa hadir dan memberi penghiburan serta kekuatan dalam hidup kita. Biarlah Roh-Mu yang hidup Tuhan memenuhi hidup kami, mengalir di dalam jiwa kami, dan biarlah hidup kami boleh tenang di dalam Engkau. Mari kita naikkan pujian ini dengan segala kesungguhan hati kita. Biarlah kuasa Allah yang akan melawat kehidupan kita pada pagi hari ini. Jiwaku tenang
kita berdoa. Segala puji kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan Allah kami, Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk menikmati persekutuan dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memimpin ibadah kami di pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami umat-Mu, baik kami yang ada di tempat ini, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing, kami percaya lawatan Allah ada bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kuduslah yang akan memberkati kami semua di pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, ampunilah setiap kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu, baik dalam pikiran kami, dalam perkataan dan perbuatan kami. Jika Tuhan dapati kesalahan dalam diri kami, kiranya Tuhan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak untuk beribadah kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Syukur kepada Tuhan kita sebab kasih-Nya yang besar bagi kita semua. Dia telah menyertai kita semua sampai hari ini. Mari kita bersama-sama mau naikkan pujian kita di hadapan hadirat Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk berdiri bersama-sama. Mari kita naikkan pujian Anggur Baru Tercurah. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan. Pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Kita naikkan pujian ini, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia.
kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menaikkan setiap doa syafaat kita di hadapan hadirat Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita percaya bahwa Allah kita, Dialah yang memberi kekuatan di dalam setiap kita untuk memberikan kita semangat dan kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan kita. Mari kita bawa segala perkara kita, segala pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian, segala perkaraku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan adalah Bapa yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Engkau Allah yang hidup, Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus Kristus, sungguh besar karya-Mu dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Memiliki Allah yang maha pengampun, Allah yang maha mengasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau boleh datang ke dunia ini untuk mencari kami dan menebus dosa-dosa kami Tuhan. Dan Engkau telah memberkati kami, menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih. Kami mengucap syukur atas segala berkat
yang telah Kau berikan kepada kami semua ya Tuhan, atas segala penyertaan-Mu Bapa. Kesehatan yang boleh kami terima ya Tuhan, dan Kau telah menyertai dan membimbing setiap kegiatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab oleh anugerah-Mu juga ya Bapa, kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami masih boleh memuji Engkau ya Tuhan, kami masih boleh bersekutu dengan keluarga kami di rumah ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu ya Tuhan tersalurkan melalui ibadah online sini ya Tuhan, ibadah streaming ini ya Bapa. Kiranya Roh-Mu memenuhi setiap daripada kami Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur kami boleh merayakan hari pencurahan Roh Kudus tepat hari ini ya Bapa. Selama 10 hari kami telah bersekutu dan berdoa ya Tuhan, meminta penyertaan-Mu ya Tuhan, dan meminta pengampunan-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya melalui hari Pentakosta ini ya Tuhan, kami boleh lebih lagi menyerahkan diri kami ya Tuhan, untuk hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami ingin belajar ya Tuhan, bahwa apa yang akan kami jalani ke depan ya Tuhan, kami ingin belajar bahwa kami boleh menyerahkan itu semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau telah menyerahkan Roh Kudus kepada setiap daripada kami, untuk membimbing kami, untuk menuntun kami, untuk menyertai setiap daripada kami ya Tuhan. Kiranya kami lebih peka ya Tuhan terhadap Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami ya Tuhan, peka terhadap nurani kami ya Tuhan, sehingga biarlah kehendak-Mu jadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami belajar untuk lebih rendah hati lagi ya Tuhan, untuk menjalani hidup kami ya Tuhan. Sebelum kami berdoa ya Tuhan, kami minta pengampunan-Mu Tuhan atas segala dosa yang telah kami perbuat, atas segala pikiran yang tidak berkenan ya Tuhan, atas segala perkataan kami, perbuatan kami yang mungkin ya Tuhan menyakiti hati saudara kami, menyakiti orang-orang terdekat kami juga ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak sempurna ya Tuhan. Biarlah kami boleh berproses ya Tuhan, dalam mendewasakan iman kami ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan bimbingan-Mu ya Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, bagi seluruh hamba-hamba Tuhan ya Tuhan, di seluruh dunia ini, baik yang ada di Indonesia ya Tuhan, maupun khususnya di Provinsi Bali ya Tuhan. Kami memberkati setiap ya Tuhan pelayanan mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan, baik yang ada di daerah kecil maupun yang di pelosok dan di desa-desa ya Bapa. Kiranya Kau senantiasa menyertai mereka, memberkati mereka ya Tuhan, berkati pekerjaan mereka, kehidupan mereka ya Tuhan, kesehatan mereka, keluarga mereka juga ya Bapa. Kiranya pelayanan mereka ya Tuhan dapat menjadi ladang berkat-Mu ya Tuhan, dapat menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan, bagi dimanapun mereka melayani, dimanapun mereka Engkau tempatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi negara ini Tuhan. Saat ini ya Tuhan, sebagian besar negara di dunia ini mengalami ya Tuhan, atau sedang mengatasi wabah COVID-19 ini ya Bapa, terutama di Indonesia juga ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi setiap pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari presiden ya Tuhan, gubernur, bupati, bahkan di tingkat desa ya Tuhan. Kami berkati setiap mereka ya Tuhan, kami berdoa kiranya Kau memberikan hikmat bagi mereka, kiranya mereka senantiasa ya Tuhan bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang baik ya Tuhan dalam menangani pandemi ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat seluruh pihak yang telah bekerja keras ya Tuhan, kiranya Kau melindungi mereka ya Tuhan, kiranya Kau melindungi juga setiap tenaga-tenaga kesehatan ya Tuhan, yang maju di garda terdepan ya Bapa. Kau memberkati kesehatan mereka ya Tuhan, Kau memberkati daya perjuangan mereka dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih kami berdoa bagi mereka yang telah terdampak ya Tuhan, baik secara ekonomi ya Tuhan, bagi mereka yang kehilangan pekerjaan mereka ya Tuhan. Kiranya Kau senantiasa tetap memelihara mereka ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk semuanya itu ya Bapa. Kiranya kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Kami percaya bahwa Kau akan menjagai setiap daripada kami ya Tuhan, dan kami bisa melewati pandemi ini ya Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu Bapa dan oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga boleh berdoa bagi gereja kami ya Tuhan, Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Bukit Shalom Ubud ya Tuhan. Kami berdoa bagi segenap pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa
bagi Bapak Gembala kami ya Tuhan, serta seluruh staf ya Tuhan yang boleh membantu Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Alfred Tololi ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati beliau dalam pelayanannya, Kau berikan beliau kesehatan senantiasa ya Tuhan. Kau juga memberkati keluarga beliau yang boleh juga turut melayani di tempat ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga pastori ya Tuhan, untuk seluruh keluarga pastori. Kami berdoa bagi evangelis yang sebagai staf ya Tuhan, pada Bang Demos dan juga istri, dan juga saudari Eva ya Tuhan, sebagai soal praktek tempat ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kami semua boleh bekerja sama dan bersinergi ya Tuhan dalam membantu pelayanan ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberikan senantiasa kesehatan ya Tuhan. Kau boleh menyertai mereka ya Bapa. Terima kasih. Kami berdoa juga bagi badan pengurus jemaat, seluruh badan pengurus jemaat ya Tuhan. Kau boleh memberikan mereka kemampuan ya Tuhan dan kesehatan yang baik ya Tuhan, sehingga dapat juga membantu pelayanan gembala di tempat ini ya Tuhan. Kau boleh memberkati mereka dan memberikan hikmat ya Tuhan, agar dapat membantu Bapak Gembala dalam menyusun program-program ya Tuhan, membantu Bapak Gembala untuk mengambil keputusan-keputusan dalam pelayanan kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau telah menempatkan setiap daripada kami ya Tuhan. Kiranya setiap seluruh badan jemaat ya Tuhan, badan pengurus jemaat dapat memboleh menggali setiap potensi mereka ya Tuhan, keunikan potensi yang mereka miliki ya Tuhan, untuk membantu pelayanan gembala di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi jemaat di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang kesulitan secara ekonomi Tuhan, kiranya Kau membantu mereka ya Tuhan. Kami tahu beberapa jemaat ya Tuhan, beberapa di antara jemaat kami yang kehilangan pekerjaan mereka, yang dirumahkan ya Bapa, bahkan yang tidak memiliki penghasilan sama sekali ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau menyertai mereka, dan kami percaya Engkau melihara setiap daripada mereka ya Tuhan. Kau tidak akan sekali-sekali meninggalkan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga memberkati Bapak Gembala yang telah berusaha segenap tenaga ya Tuhan, yang memberikan bantuan, yang boleh membantu setiap jemaat kami yang kesusahan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau Kau memberkati setiap daripada mereka, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Kau memberkati kesehatan mereka, Kau memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Kau menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga boleh berdoa ya Tuhan bagi ibu-ibu yang saat ini sedang hamil ya Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Berlin yang sedang mengandung, dan Ibu Rara juga ya Tuhan yang sedang mengandung. Tuhan, kiranya Kau memberkati kandungan mereka. Kau memberkati kesehatan ibu-ibu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau boleh memberikan buah hati bagi mereka ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap daripada keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi ibu yang telah melahirkan, Ibu Christina da Silva, Ibu Konda Gimon, dan Ibu Mimin ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau memberkati kesehatan mereka juga ya Tuhan. Kiranya anak yang telah lahir ini tumbuh dengan baik dan sehat ya Tuhan. Engkau menyertai ya Tuhan keluarga ini. Kau memberkati anak itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga teringat dengan adik kami Josia ya Tuhan, Josia Chris Tanto, yang saat ini sedang mengalami sakit ya Tuhan. Tuhan, Kau boleh memberkati adik kecil ini. Kau boleh menjagai dia dan memberikan kesehatan ya Tuhan, sehingga anak ini boleh ya Tuhan beraktivitas kembali dan memberikan keceriaan bagi keluarga ya Tuhan, dan juga bagi keluarga pastor di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih. Bagi kami juga berdoa bagi seluruh aktivis gereja ya Tuhan, yang boleh memberikan waktu mereka bagi pelayanan kami di tempat ini ya Tuhan. Kau berkati mereka, kesehatan mereka ya Bapa. Kiranya mereka senantiasa selalu rendah hati dan selalu setia untuk melakukan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau adalah Allah yang hidup ya Tuhan. Kami percayakan seluruh kehidupan kami dalam Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, dan kiranya kami belajar untuk bisa senantiasa mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Untuk mengakhiri doa ini, kami berdoa seperti doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh seperti Daud yang berkata bahwa seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, demikianlah jiwaku menanti-nantikan Engkau. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh melawat setiap kehidupan kita. Biarlah kuasa Roh Kudus mengalir dan memenuhi kehidupan kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Ya Bapa di surga, Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengutus Roh-Mu kepada kami sebagai umat-Mu menjadi penolong untuk setiap kami. Pada hari perayaan
pencurahan Roh Kudus di siang hari ini. Kami umat-Mu, Gereja Kemah Injil Bukit Shalom Ubud, telah bersedia hati dalam ibadah ini untuk menyambut firman Tuhan. Firman yang memberikan peneguhan dan kekuatan bagi kami, yang mengajarkan kebenaran kepada kami. Itulah firman yang akan kami dengarkan bersama-sama pada siang hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapilah hamba-Mu, pakailah keberadaan hamba-Mu untuk menjadi alat di dalam tangan kasih setia Tuhan. Biar Kristus yang semakin dimuliakan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Roh Kudus memimpin kami semua, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena bersama dengan seluruh orang percaya yang ada di seantero dunia ini, bahwa pada hari ini kita bersama-sama merayakan suatu momentum yang bersejarah, di mana pada hari ini kita tahu bersama bahwa hari ini adalah hari kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, yang kita semua ketahui bahwa pada saat Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata bahwa Ia akan memberikan atau mengirimkan suatu pribadi yang akan disebut sebagai penolong bagi setiap orang yang percaya, yaitu bahwa Ia akan memberikan Roh Kudus yang menjadi jaminan di dalam seluruh pergerakan kehidupan kekristenan atau di dalam kehidupan orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan bahagian firman Tuhan tentang makna Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, yaitu terkait dengan perihal tentang seluruh karya Roh Kudus, bahwa Roh Kudus adalah suatu pribadi yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya, yang seringkali banyak disalahartikan konsep atau tentang pribadi Roh Kudus itu sendiri. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam satu tema, yaitu jangan mendukakan Roh Kudus. Sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini yaitu jangan mendukakan Roh Kudus. Mari bersama-sama kita membuka bahagian Alkitab yang terdapat di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30. Efesus pasal 4 ayat 30, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sekali lagi, Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seorang hamba Tuhan yang bernama Billy Graham pernah bertanya kepada seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan.
Kemudian Billy Graham bertanya kepada hamba Tuhan tersebut, apa yang harus diajarkan kepada gereja pada masa kini? Hamba Tuhan itu kemudian menyatakan, dia katakan kepada Billy Graham, ajarkanlah Roh Kudus itu dengan benar. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus adalah pribadi oknum ketiga dari Allah Trinitas. Sebagai pribadi, Roh Kudus memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Orang percaya harus sinkron dengan pikiran Roh Kudus, kehendak Roh Kudus, dan perasaan Roh Kudus, serta menghormati Roh Kudus sebagai pribadi. Roh Kuduslah yang melahirkan gereja. Dia harus menanam di dalam kehidupan kita setiap kebenaran-kebenaran yang menyatakan kemuliaan Kristus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kita harus hidup dalam sebuah penghormatan yang tinggi kepada seluruh karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu mendukakan Roh Kudus dan bagaimana kita dapat mendukakan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa poin yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Bagaimana kita dapat mendukakan Roh Kudus. Poin yang pertama, kita dapat mendukakan Roh Kudus jika kita menjauhi firman yang seharusnya menjadi pusat kehidupan kita. Dengar baik. Kita dapat mendukakan Roh Kudus jikalau kita menjauhi firman yang seharusnya menjadi pusat kehidupan kita. Pekerjaan Roh Kudus tidak mungkin bisa dipisahkan dari Kristus dan firman. Kalau seseorang mengatakan bahwa aku diurapi oleh Roh Kudus, tetapi dia tidak mengenal firman, itu sebuah kebohongan. Saudaraku, perhatikan. Pada hari pertama pencurahan Roh Kudus, atau yang kita kenal dengan Hari Pentakosta, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 14 sampai ayat yang ke-40, di sana kita akan menjumpai bahwa khotbah Petrus pertama kali ketika dia berhadapan dengan ribuan orang. Petrus mengutip kitab Yoel, ayat yang ke-17, 21, 22, 24, dan 25. Lalu dia berkhotbah bukan tentang Roh Kudus, tapi tentang Kristus. Petrus mengutip firman di dalam Perjanjian Lama, dan kemudian dia berbicara mengenai Kristus sebanyak 3 kali. Dan setelah itu ia mengatakan, bertobatlah engkau, biarkan dirimu dibaptis, dan engkau akan mendapat pengampunan Allah. Ketika Roh Kudus bekerja, tidak mungkin bisa dipisahkan dari firman dan dari Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah Petrus menghasilkan kurang lebih 3.000 orang percaya dan memberi diri dibaptis. Inilah hari lahirnya gereja. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 15, di sana menekankan bahwa Roh Kudus menyatakan
firman dan memuliakan Kristus. Hal ini berarti bahwa firman menjadi pusat pemberitaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Firman yang seperti apa? Firman yang memuliakan Kristus. Roh Kudus akan mencelikan setiap orang yang percaya terhadap firman. Jika kita hidup saat ini dan kita menganggap bahwa hidup kita yang kita jalani cukup saja dengan menjadi orang Kristen yang taat beribadah, tanpa memahami bahwa kehidupan orang Kristen harus dibangun di atas firman, maka kita adalah orang Kristen yang malang, saudara-saudaraku. Tidak cukup bagi kita hanya datang dan mendengar firman, kemudian kita pulang, lantas kita melupakan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa hidup kita bergantung kepada firman. Dan firman itu menjadi pusat kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, untuk membangun kehidupan ini, kita perlu firman setiap hari. Kita butuh firman untuk kita kenakan di dalam hidup ini, menjadi pedoman kita, menjadi dasar pijak kita. Kita membangun iman kita di dalam Kristus. Firman itu penting, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu ketika ada orang berkata bahwa, apakah cukup ketika kita mendengarkan khotbah bahwa kita sudah menjadikan firman sebagai dasar kehidupan kita? Saya mau berkata kepada kita, karena Roh Kudus itu pribadi, dia punya perasaan, dia punya pikiran, ya, dan dia punya kehendak. Maka Roh Kudus yang ada di dalam hati kita sudah tentu akan menggerakkan kita untuk supaya kita memiliki sebuah kerinduan untuk terus mau membangun kehidupan kita di dalam firman-Nya. Yaitu dengan cara bahwa kita sendiri secara pribadi harus membaca firman dan merenungkan itu dan mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini penting, saudara-saudaraku. Karena dalam 1 kali 24 jam itu adalah waktu yang sangat cukup bagi kita untuk kita bisa pakai membaca firman dan membangun hidup kita di atas firman. Nah, orang-orang Kristen yang tidak membangun hidupnya di dalam firman dan menjadikan itu pusat kehidupan adalah orang-orang Kristen yang malang. Saudara tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa menghadapi situasi zaman yang saat ini begitu gencar untuk menghancurkan, menjauhkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Firman penting dalam hidup kita. Setidaknya kita harus memiliki waktu secara pribadi merenungkan firman di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingatkah kita ada firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab yang menyatakan pada hari terakhir akan banyak orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu
Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku membuat mujizat demi namamu? Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus Kristus mengatakan, "Enyalah engkau daripadaku, hai pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau." Jikalau seluruh gerakan hidup kita tidak mendekat kepada firman, pada pagi hari ini, mari kita mau bertobat bersama-sama. Dengan sungguh-sungguh kita minta pengampunan dari Tuhan, karena kita sedang mendukakan Roh Kudus Allah jika kita berada di dalam posisi tersebut dan memegang hal itu. Saudara akan lihat makin lama hidup saudara akan makin dingin dan kering. Jadi tanpa firman kehidupan kita akan menjadi dingin dan kering. Pola pikir kita akan menjadi sama seperti dengan pola pikir dunia ini. Bukankah Kristus berkata kepada kita bahwa jikalau kita mengasihi Dia, maka kita akan menuruti perintahnya, menuruti firman-Nya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini sangat penting untuk kita ketahui bahwa poin yang pertama, kita dapat mendukakan Roh Kudus jikalau kita menjauhi firman yang seharusnya menjadi pusat hidup kita. Mari kita mau bangun hidup kita di dalam firman-Nya. Poin yang kedua, kita dapat mendukakan Roh Kudus jikalau kita tidak memberitakan dan mendukung pemberitaan Injil dan misi dalam bentuk apapun. Alkitab begitu jelas dengan kehadiran Roh Kudus dan penyertaannya di dalam gereja, yaitu, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ayat ini mau menyatakan bahwa ada janji yang begitu jelas. Saudara mau menyadari janji penyertaan Tuhan? Beritakan Injil. Beritakan Injil, saudaraku. Adalah satu prinsip yang sangat kuat, yang merupakan amanat agung yang kita kenal di dalam perintah Yesus sebelum Ia naik ke surga, bahwa kita harus memberitakan Injil. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Pendeta Stephen Tong pernah berkata, orang yang tidak mengabarkan Injil, maka orang itu makin lama makin dingin. Gereja kalau tidak mengabarkan Injil, gereja itu akan menjadi suatu monumen. Dan ini adalah benar. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat mendukakan Roh Kudus apabila kita tidak memberitakan atau mendukung pemberitaan Injil misi di dalam bentuk apapun. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi orang yang percaya, yang mau mendukung dan juga mau menjadi pemberita secara langsung, serta kita mau mensupport misi di dalam bentuk apapun di dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan, ya, dalam sejarah gereja kita akan menjumpai orang-orang yang keluar dari zona nyaman dan mereka pergi memberitakan Injil. Beberapa di antaranya yaitu William Carey, ya. Kemudian ada A.B. Simpson, kemudian ada Billy Graham. Mereka keluar dari zona nyaman dan mereka turun secara langsung dan mereka memberitakan Injil. Dan mereka menggerakkan orang-orang yang mereka muridkan untuk pergi dan memberitakan Injil. Pertanyaannya, mengapa kita harus memberitakan Injil? Jawabannya adalah karena ini adalah firman. Karena ini adalah firman, maka kita harus melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Ini adalah poin yang kedua
bagaimana kita dapat mendukakan Roh Kudus. Poin yang ketiga, bagaimana kita dapat mendukakan Roh Kudus adalah jikalau kita memiliki kesombongan dan tidak mau diajar. Yakobus pasal 4 ayat 6 berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Roh Kudus mendorong kita untuk memuliakan Kristus dengan hati yang murni. Dan memuliakan Kristus itu adalah bagian mentaati Dia. Jadi saudaraku, kalau kita sombong dan tidak mau diajar, itu kita sedang mendukakan Roh Kudus. Kalau kita berbicara tentang sikap hati, maka kita harus mempersembahkan sebuah sikap hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Ada banyak orang-orang yang hebat dan sombong, yang tidak mau dibentuk dan diajar oleh Roh Kudus. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mau dibentuk, kita juga harus mau diajar oleh Roh Kudus. Ada satu tokoh yang sangat luar biasa yang ada di dalam Alkitab, yaitu Daud. Daud adalah seorang pribadi yang sangat rendah hati. Mengapa? Karena pada saat Daud jatuh ke dalam dosa, saat itu ia memiliki sebuah jabatan sebagai seorang raja. Jabatan yang sangat tinggi. Tetapi ia memiliki hati yang mau belajar. Dan itu terus menerus ada. Sehingga saudaraku, ia datang kepada Tuhan, mengakui kesalahannya, mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dan meminta supaya Tuhan memperbaharui hidupnya, memimpin ke hidupnya. Ini adalah ciri orang yang mau belajar. Nah bagaimana dengan kita yang hidup pada saat ini? Adakah kita mau diajar oleh Tuhan? Nah kadangkala saudaraku, orang yang sombong adalah orang yang mengeraskan hatinya, yang tidak mau menerima pengajaran, orang yang tidak mau menerima yang namanya pembentukan di dalam kehidupan. Nah, kalau kita berada dalam posisi ini, sadarilah bahwa kita sedang mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu dia adalah roh yang lembut. Ya. Oswald Campbell dia berkata bahwa ketika Roh Kudus berbicara itu lembut, jangan dilawan. Ketika kita lawan, maka suatu hari dia akan diam. Perhatikan. Dia berbicara lembut kepada kita. Roh Kudus itu tidak pernah memaksa, tapi dia berbicara dengan tegas. Nah, kalau Roh Kudus sudah berbicara dengan tegas kepada kita, dia sudah berbicara dengan lembut kepada kita, kalau kita mengeraskan hati, kita tidak mau mendengar, suatu saat Roh Kudus akan diam. Di sanalah terjadi ketumpulan rohani. Kita bisa saja menjalani terus kehidupan rohani kita, kehidupan kekristenan kita, tapi kita akan menjadi tumpul dalam segala hal. Nah ini sangat penting saudaraku, memiliki hati yang mau diajar. Itu penting. Kalau kita tidak mau diajar, itu berarti kita sedang mendukakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya pikir bahwa ketiga poin ini dapat memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan mendukakan Roh Kudus. Dapatkah kita mendukakan Roh Kudus?
kita dapat mendukakan Roh Kudus? Apabila yang pertama, kita menjauhi firman yang seharusnya menjadi pusat kehidupan kita. Yang kedua, apabila kita tidak memberitakan dan mendukung pemberitaan Injil dan misi dalam bentuk apapun. Dan yang ketiga adalah jikalau kita memiliki kesombongan, tidak mau diajar, kita mendukakan Roh Kudus. Selamat merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kiranya saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita akan kembali dapat mengevaluasi kehidupan kita di hadapan Tuhan, bahwa kita menghindari kehidupan yang mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus adalah sebuah pribadi. Ia ingin berinteraksi dengan kita secara pribadi. Dan oleh sebab itu, mari kita mau menghormati keberadaan Roh Kudus, penolong yang setia di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami dalam kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu telah selesai menyatakan dan memberitakan firman Tuhan dalam renungan ini. Tetapi kiranya Engkau, ya Allah Roh Kudus, Allah yang setia, penolong yang setia, Engkau akan terus bekerja, dan kami menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami untuk memimpin kami menjadi orang-orang yang dapat bertumbuh di dalam seluruh kebenaran yang Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus akan memberkati kita semua. Pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Shalom. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk melandasinya, saya akan membacakan di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang baik, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang selalu memberikan anugerahnya hari lepas hari kepada kami semua. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur atas itu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan, persembahan kami, baik itu perpuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan, ataupun yang lainnya Tuhan. Layakanlah Tuhan semua persembahan ini Tuhan, hingga menjadi pelebaran kerajaan surga-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk setiap apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Tangan-tangan yang sudah memberi ataupun yang belum sempat memberi Tuhan, ajarkanlah kami selalu untuk tetap bersyukur apapun itu. Kami siap untuk memberi Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan nyanyikan nyanyian Kemenangan Iman 136. Maju Laskar Kristus. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri paling di depan. Maju dan iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap.
Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri rangkaian ibadah pada siang hari ini, dalam rangka memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus, saya mengundang Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan semua orang percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, kembalilah dengan membawa damai dan sejahtera dari Allah, serta arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh-Nya yang kudus, adalah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memujimu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya bersama dengan tim pelayanan pada hari ini Minggu tanggal 31 Mei 2020 dalam rangka memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus. Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia mengikuti ibadah online yang kami lakukan pada hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat Hari Pentakosta, Pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.